Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yunisa Ramanda dari S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis Eigen dari sinyal suara yang merupakan implementasi dari nilai Eigen dan vektor Eigen. Upaya pengenalan suara secara otomatis saat ini telah diteliti dan dikembangkan sejak 4 dekade terakhir. Bahkan, sampai sekarang pun masih terus diteliti dan dikembangkan. Metode yang paling efektif untuk pengenalan suara. Supaya suara dapat dikenali, maka suara harus dimodelkan atau dianalisa. Salah satu metode penganalisaan sinyal suara tersebut adalah menggunakan parameter nilai Eigen. Suara manusia merupakan salah satu sarana komunikasi yang sangat efektif. Selain efektif, manusia juga lebih familiar menggunakan suara dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, para ilmuwan terus berusaha mengembangkan cara agar manusia dan perangkat elektronik atau personal komputer dapat berinteraksi menggunakan suara. Namun, untuk mewujudkan hal ini, masih dapat banyak kendala dan keterbatasan karena suara tidak dapat begitu saja dikenali oleh komputer. Landasan teori yang pertama di sini ada fonetik. Fonetik adalah bagian dari linguistik atau ilmu bahasa yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Menurut urutan proses terjadinya bunyi bahasa, fonetik dibedakan dalam 3 jenis. Pertama, fonetik artikulatoris atau organis atau fisiologis yang mempelajari mekanisme alat-alat ucap manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa. Kedua, fonetik akustik yang mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik atau fenomena alam. Bunyi-bunyi itu diselidiki tentang frekuensi, amplitudo, intensitas, dan timbrenya. Ketiga, fonetik auditoris yang mempelajari mekanisme penerimaan bunyi bahasa oleh telinga. Pada umumnya, bunyi bahasa dibedakan atas vokal dan konsonan. Bunyi vokal dihasilkan oleh pita suara yang terbuka sedikit menjadi bergetar saat dilalui arus udara dari paru-paru. Selanjutnya, arus udara itu keluar melalui rongga mulut tanpa hambatan kecuali bentuk rongga mulut sesuai jenis vokal yang dihasilkan. Bunyi konsonan terjadi setelah arus udara melewati pita suara yang terbuka sedikit atau agak lebar yang diteruskan ke rongga mulut atau hidung dengan mendapat hambatan di tempat-tempat artikulasi tertentu. Vokal adalah bunyi bahasa yang harus udaranya tidak mengalami rintangan dan kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor. Tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal tersebut. Dalam bahasa Indonesia terdapat 5 vokal, yaitu A, I, U, E, dan U. Pada tabel pertama, diperlihatkan kelima vokal bahasa Indonesia berdasarkan parameter tinggi, rendah, dan posisi depan belakang lidah dalam proses pembentukannya. Sinyal suara. Definisi dari sinyal suara yaitu sinyal yang mewakili dari suara. Sinyal suara dibentuk dari kombinasi berbagai frekuensi pada berbagai amplitudo dan fasa. Untuk dapat melakukan proses pengolahan sinyal suara, langkah pertama yang dilakukan adalah penyamplingan. Dalam proses penyamplingan ini akan diukur besarnya masukan sinyal suara pada sela waktu tertentu. Kemudian dikonversi ke dalam skala tersendiri untuk selanjutnya disimpan. Contoh sinyal
suara yang disampling pada frekuensi 8 kHz ditunjukkan pada gambar 2. Ini berarti bahwa terjadi pengukuran masukan sinyal suara sebanyak 8.000 kali selama 1 detik. Dengan demikian, fungsi dari proses penyamplingan ini adalah agar sinyal suara dapat disimpan dalam bentuk digital. Pada gambar 3, ditunjukkan sinyal suara yang sudah ditampilkan dalam bentuk digital, di mana bentuk digital bukanlah sinyal kontinu, tapi merupakan sinyal diskrit. Matriks dan sistem persamaan linear. Matriks adalah susunan bilangan-bilangan dalam bentuk persegi panjang. Dalam hal ini, matriks akan membentuk koefisien transformasi linear atau muncul dalam sistem persamaan linear. Matriks merupakan suatu susunan bilangan-bilangan real atau kompleks dalam 4 persegi panjang. Matriks dilambangkan oleh huruf besar cetak tebal A, B, dan sebagainya. Matriks juga dapat dinyatakan dengan A, J, K, indeks pertama J yang menyatakan baris, dan indeks kedua K yang menyatakan kolom. Misalkan A23 menyatakan unsur dalam baris kedua dan kolom ketiga dari matriks A. Permasalahan nilai eigen. Dari segi penerapan rekayasa, masalah nilai eigen merupakan masalah yang penting dalam kaitannya dengan matriks. Konsep dasarnya adalah A sama dengan A, J, K adalah suatu matriks n kali n, seperti AX sama dengan lambda X, di mana lambda merupakan suatu besaran skalar. Vektor 0, X sama dengan 0 adalah penyelesaian dari persamaan 10 untuk sembarang nilai lambda. Suatu nilai lambda yang memberikan penyelesaian X tidak sama dengan 0 disebut nilai eigen atau nilai karakteristik dari matriks A. Penyelesaian padanya yaitu untuk X tidak sama dengan 0 dari persamaan 10 disebut faktor eigen atau faktor karakteristik A yang berpadan dengan nilai lambda. Himpunan nilai-nilai eigen disebut spektrum dari A. Nilai mutlak terbesar dari nilai eigen A disebut radius spektral dari A. Himpunan semua vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen A bersama-sama dengan vektor 0 membentuk suatu ruang yang dinamakan ruang eigen A yang berkaitan dengan nilai eigen. Masalah untuk menentukan nilai eigen dan vektor eigen dari suatu matriks tersebut adalah nilai eigen. Masalah dari tipe ini muncul dalam kaitannya dengan penerapan fisika dan rekayasa. Perancangan implementasi sistem dalam pembuatan program simulasi analisa eigen sinyal suara vokal dalam bahasa Indonesia ini, tahap perancangan sistem merupakan tahapan yang sangat penting. Perancangan bertujuan agar di dalam pembuatan sistem dapat berjalan secara sistematis dan terstruktur rapi, sehingga hasil program dapat optimal dan berjalan sesuai dengan tujuan. Aspek-aspek dalam proses perancangan yang perlu diperhatikan meliputi pengembangan di masa depan, kemampuan program, efektivitas, efisiensi, dan kemudahan pemahaman bagi pengguna atau user-friendly yang diwujudkan dalam tampilan grafis. Analisa dan pembahasan
Penganalisaan sejenis yang pernah dikembangkan adalah pencirian bunyi vokal dalam kawasan waktu, yaitu dengan sebaran frekuensi Forman, di mana frekuensi Forman yang dihasilkan akan mengelompok pada daerah tertentu. Pengamatan nilai eigen, data yang diperoleh dari program simulasi di atas berupa nilai eigen dan vektor eigen. Namun, dalam penganalisaan hanya akan dibahas tentang nilai eigennya saja. Nilai eigen yang diperoleh dari tiap masukan bunyi vokal berupa matriks diagonal dan ordo n, tergantung panjang segmentasi yang digunakan. Untuk kemudahan dalam pengamatan, maka nilai eigen disusun dalam bentuk matriks kolom tunggal dengan mengambil nilai diagonalnya saja dan diperoleh matriks baru berukuran satu kolom n kali 1. Nilai eigen tiap-tiap bunyi vokal berbeda. Hal ini ditunjukkan pada gambar nomor 5. Berikut merupakan grafik nilai eigen bunyi vokal pada suara pria pertama. Dari grafik terlihat perbedaan antara nilai eigen dari tiap suara vokal yang berbeda. Perbedaan mulai terlihat jelas dan mudah diamati pada baris nilai eigen pada 10. Nilai terakhir atau tertinggi di mana nilai eigen mulai terpencar atau tidak menumpuk. Dengan demikian, dalam penganalisaan hanya akan diambil 10 nilai tertinggi tersebut. Ekstraksi ciri bunyi vokal bahasa Indonesia, laju bit data dalam pengiriman suara jarak jauh dapat ditekan menjadi cukup rendah dengan teknik kompresi dan penyediaan. Penurunan laju bit yang lebih drastis akan diperoleh bila yang dikirimkan hanya berupa ciri suara. Selanjutnya, penerima akan mensintesiskan suara yang serupa. Ciri dari suara tersebut sangat membantu guna membedakan suara vokal yang satu dengan yang lainnya. Ciri dari sebaran nilai eigen, cara pengaplikasiannya adalah membuat vlog grafik sebaran nilai eigen ke dalam sumbu X terhadap sumbu Y. Sumbu X mewakili nilai eigen yang lebih tinggi, sedangkan sumbu Y mewakili nilai eigen di bawahnya. Jika belum ditemukan grafik sebaran nilai yang menunjukkan ciri khusus dari bunyi vokal, maka dilanjutkan dengan memplot grafik sebagai nilai eigen yang lainnya. Demikian dan seterusnya sampai diperoleh penunjuk ciri khusus sebaran nilai yang terbaik dari bunyi vokal. Dari pengamatan grafik, nilai eigen di atas hanya akan diambil 10 nilai eigen tertinggi. Penganalisaan dilakukan dengan memplot antara dua eigen, maka sesuai dengan kaidah permutasi dan kombinasi akan diperoleh kombinasi sebanyak 45 buah sebaran nilai eigen. Namun di dalam analisa ini hanya akan dibahas sebaran-sebaran nilai yang terbaik. Grafik sebaran nilai eigen ditunjukkan pada gambar 6, gambar 7, dan gambar 8. Dari hasil penguploadan sebaran nilai eigen ini diperoleh sebaran nilai eigen terbaik pada kelompok sebaran nilai eigen ke-1 terhadap eigen ke-5 dan 1 terhadap eigen ke-6 dan 2 terhadap eigen ke-5. Dalam penganalisaan di atas, kelompok sebaran nilai eigen yang dianalisa masih berada dalam satu panjang segmentasi, yaitu sebesar 5 milisecond. Hal ini yang dimaksud untuk mengetahui kelompok sebarannya, nilai mana yang menunjukkan sebaran nilai pengaruh dari perubahan panjang segmentasi. Semakin besar panjang segmentasi yang digunakan untuk menganalisa bunyi vokal, maka sebaran nilai eigen yang diperoleh semakin mengelompok dan terpusat pada nilai tertentu, sehingga mempermudah dalam penunjukan ciri penyebaran dari metode eigen terbaik yang dapat dijadikan ciri bunyi vokal dengan menggunakan metode eigen. Dari analisa di atas dapat
kelompok sebaran nilai eigen terbaik, yaitu sebaran nilai antara eigen keempat terhadap eigen kelima. Dengan menggunakan hasil analisa tersebut, selanjutnya dipakai untuk menganalisa pengaruh perubahan panjang segmentasi terhadap pengelompokan sebaran nilai eigen. Perubahan panjang segmentasi yang digunakan adalah 5 milisecond, 10 milisecond, 15 milisecond, 20 milisecond, dan 25 milisecond. Kelompok sebaran nilai eigen dengan perubahan panjang segmentasinya ditunjukkan pada gambar 9, gambar 10, gambar 11, dan gambar 12. Dari hasil analisa, pengaruh dari perubahan panjang segmentasi, yaitu semakin besar panjang segmentasi yang digunakan untuk menganalisa bunyi vokal, maka sebaran nilai eigen yang diperoleh semakin mengelompok dan terpusat pada nilai tertentu, sehingga mempermudah dan dalam penunjukan nilai penyebaran nilai dari metode eigen. Dari sebaran nilai eigen terbaik yang dihasilkan dalam analisa di atas masih sulit untuk diamati cirinya. Untuk itu akan mencari titik pusat sebarannya nilai eigen ke-1 terhadap eigen ke-5 untuk panjang segmentasi 25 milisecond yang ditunjukkan pada gambar ke-13. Dari grafik titik pusat sebaran nilai eigen terlihat bahwa kecenderungan dari sebaran nilai eigen untuk bunyi vokal dan semakin besar panjang segmentasi yang digunakan, maka akan diperoleh ciri sebaran nilai eigen tersebut. Kesimpulannya, berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, yang pertama parameter pencirian bunyi vokal dalam bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan metode eigen, yaitu nilai eigen. Yang kedua, cirian bunyi vokal sangat baik dipresentasikan dengan sebaran nilai eigen dari hasil analisa yang diperoleh sebaran nilai terbaik pada sebaran eigen ke-1 terhadap eigen ke-5, eigen ke-1 terhadap eigen ke-6, dan eigen ke-2 terhadap eigen ke-5 dari nilai tertinggi. Dan yang ketiga, semakin besar panjang segmentasi yang digunakan, maka pencirian bunyi vokal akan semakin baik dan jelas. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.